Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dahsyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahramanmaras yang luluh lantak dihantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahramanmaras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat gempa dahsyat yang menguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, mengungsi daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras dalam kondisi aman. Namun demikian, ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahramanmaras akan dievakuasi ke Ankara oleh KBRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahramanmaras, termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, juru bicara Kemlu Teuku Faisyah menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki Suriah. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safe house terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sungkawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Kahramanmaras, ada sekira 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara. Yine tehlikeli. Nasıl getiriyor? Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali diterpa isu miring terkait ijazah palsu. Hal itu lantaran ijazah kembali dipersoalkan warganet. Sejumlah akun Twitter menyebut ijazah yang dimiliki Gibran palsu dan dibeli dari luar negeri. Pemilik akun @bijipot menganggap jika ijazah putra sulung Presiden Joko Widodo sewaktu kuliah palsu. Gibran pun membalas komentar akun tersebut pada keesokan harinya pada Jumat 5 Februari 2023. Gibran menanyakan terkait kesalahan yang ia perbuat. Sementara saat ditemui wartawan untuk menanyakan komentar terkait ijazah dirinya yang dianggap palsu, Gibran justru mempertanyakan langsung ke pihak kampus. Gibran meminta yang menanyakan mempersoalkan kebenaran ijazahnya untuk dikonfirmasi kepada pihak kampus yang meluluskannya.
Bukan kali ini saja ijazah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan di media sosial. Sebelum dituduh memakai ijazah palsu, Gibran pernah disebut membeli ijazah dari luar negeri. Saat itu pemilik akun Twitter @yusuf_dumdum membuat postingan yang menuliskan Gibran membeli ijazah dari luar negeri pada Rabu 12 Oktober 2022 sekira pukul 12:42 menit. Pemilik akun tersebut juga mengunggah sebuah foto Gibran saat wisuda. Unggahan tersebut bahkan sempat disukai lebih dari 1.200 pemilik akun Twitter dan dicuitkan ulang 164 pengguna Twitter. Postingan tersebut bahkan dikomentari oleh adik kandung Gibran, Kaesang Pangarep. Saat itu Gibran tampak geram, ijazahnya dianggap beli dari luar negeri. Ia bahkan ingin mengunggah foto wisudanya ke media sosial. Ia menyatakan pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya adalah kurang pekerjaan. Gibran berujar untuk mendapatkan ijazah tersebut dibutuhkan perjuangan. Bahkan Gibran mengaku terkadang kekurangan uang saku. Sebagai informasi, Gibran pernah mengenyam pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau SMA pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian pada 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore atau MDIS. Ayah Jan Etes Rinarendrat kemudian melanjutkan studinya ke program InSearch di University of Technology Sydney atau UTS InSearch, Sydney, Australia. Gibran pun lulus pada tahun 2010. Ia bahkan mempersilahkan pihak yang mempermasalahkan ijazahnya tersebut untuk langsung bertanya ke kampusnya di luar negeri. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta Banten Fatah Sulaiman mengakui pernah menerima uang penitipan calon mahasiswa. Uang penitipan calon mahasiswa itu untuk diberikan kepada terdakwa Karomani. Namun pengakuan itu baru dikatakan Fatah setelah berkali-kali dikonfrontasi dengan hasil BAP penyidikan KPK oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Selasa 7 Februari. Mulanya Fatah membantah menerima uang sebesar 150 juta rupiah dari orang tua calon mahasiswa berinisial NA. Uang tersebut diberikan untuk mengawal NA lulus ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Unila. Setelah Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut membacakan BAP atas saksi Fatah, Rektor Untirta tersebut baru mengaku. Tetapi uang itu memang tak diterima langsung oleh Fatah, melainkan oleh istrinya. Fatah sempat membantah keterangannya sendiri dengan mengatakan uang itu tak diperlukan karena terdakwa Karomani tak menjanjikan apapun. Atas bantahan itu, Hakim anggota Edi Purbanus memperingati agar Fatah berkata jujur. Sebab di dalam BAP disebutkan Fatah yang meminta agar uang itu dikembalikan lantaran ia mendengar bahwa Karomani ditangkap melalui OTT oleh KPK. Hakim meminta agar Fatah tak banyak ngeles. Mendapat peringatan itu, Fatah hanya menjawab lirih, keterangan di BAP itu benar adanya. Diberitakan sebelumnya penerimaan calon mahasiswa jalur penitipan dilakukan antara Rektor Perguruan Tinggi Negeri PTN yang dipisahkan Selat Sunda. Fakta ini tercuat saat Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta Banten Fatah Sulaiman menjadi saksi dalam sidang perkara suap PMB Universitas Lampung Unila.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa 7 Februari 2023, terungkap Fata berkomunikasi dengan terdakwa Karomani yang saat itu menjabat sebagai Rektor Unila. Dalam sidang tersebut terungkap pula anggota Polri mantan Kabid TIK Polda Lampung Komisaris Besar Kombes Joko Sumarno menitipkan putrinya dengan memberikan uang 150 juta rupiah saat bertamu ke rumah terdakwa Karomani. Di hadapan majelis hakim, Joko Sumarno mengaku memberikan uang sebesar 150 juta rupiah sekitar 1 bulan setelah kelulusan putrinya berinisial SNA. Uang 150 juta rupiah tersebut adalah uang sumbangan di luar uang resmi SPI dalam penerimaan calon mahasiswa jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila. Joko mengaku uang tersebut diminta Karomani sebagai infak untuk pembangunan gedung Lampung Nahdien Center atau LNC jika putrinya kemudian diluluskan. Dalam keterangannya yang di bawah sumpah, Joko mengatakan informasi itu didapatkan ketika ia menemui terdakwa Karomani terkait ujian masuk ke FK Unila. Dari hasil pertemuan dengan Karomani, putri Joko disarankan untuk mengikuti seleksi masuk jalur mandiri yang peluangnya lebih besar. Setelah pengumuman, Joko dikabari oleh Karomani bahwa putrinya lulus masuk FK Unila melalui jalur mandiri. Terduga pelaku pembunuhan sopir taksi online Sony Rizal Taihitu di Cimanggis, Depok, Jawa Barat disebut telah ditangkap dan ditahan. Hal itu dibenarkan oleh Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Tommy Haryono. Ia juga turut membenarkan bahwa terduga pelaku merupakan anggota Densus 88 berinisial Bribda HS. Bribda HS disebut Tommy merupakan seorang anggota Polri bermasalah. Hal ini juga senada dengan pernyataan istri korban Sony Rizal bernama Rusni Masna Asmita yang menyebut pelaku itu telah ditangkap. Jundri R. Berutu selaku kuasa hukum keluarga Sony Rizal mengatakan terduga pelaku dan korban tak ada hubungan dan tak saling mengenal. Semula Jundri mendampingi keluarga ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terkait pembunuhan suaminya tersebut. Akan tetapi laporan mereka ditolak lantaran kasusnya sudah ditangani Polda Metro Jaya. Keluarga bersama pengacara kemudian menemui penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang diterima oleh keluarga dan kuasa hukum korban, pelaku saat ini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari informasi yang diperoleh pihak keluarga dari penyidik pula, Jundri menyebutkan pelaku merupakan oknum polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo mengatakan, HS ditangkap pada 23 Januari 2023, tak lama setelah melakukan pembunuhan. HS ditangkap oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri setelah ditemukan identitas yang tertinggal di lokasi. HS selanjutnya diserahkan ke penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kasus ini kini ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saat dikonfirmasi Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Aswin Siregar tak membantah maupun membenarkan bahwa HS terduga pelaku pembunuhan
adalah anggota Densus 88 anti teror. Namun Aswin menegaskan pihaknya tak mentoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan personel. Aswin menyerahkan informasi terkait hal tersebut ke Polda Metro Jaya. Sebagai informasi, Sony ditemukan tewas pada Senin 23 Januari sekira pukul 4:20 waktu Indonesia Barat lalu. Saksi melihat korban mengemudikan mobil Avanza bernomor polisi B1739FZG tiba-tiba teriak meminta tolong. Kemudian melakukan proses penyelidikan, dan tentunya ini kejadian kan sekira pada tanggal 23 Januari ya. Pada tanggal 23 Januari didapat hasil dari tadi awal olah TKP satu identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23 di hari yang sama ya Pak? Ya, di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dari awalnya ditangani oleh Polres Metro Depok, yang sudah dari awal juga di backup oleh Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian berkasnya diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Jadi kasusnya perkembangannya sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu. Ya. Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi secara perilaku dalam satuan. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Kami baru mengetahui bahwa pelaku merupakan oknum lah kita katakan ya, oknum daripada kepolisian itu sendiri. Nah ini yang mungkin selama ini belum terungkap ke publik. Nah kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejauh ini informasi dari penyidik korban, maksud kami pelaku itu satu orang, tetapi kami sudah cek semua CCTV yang ada di perumahan. Jadi setelah kejadian ada 4 sepeda motor yang mengikuti. Nah itu yang kami belum dapat pastikan apakah memang pelaku ini sudah mengagendakan pencurian itu. Yang pasti bahwa menurut kami peristiwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh bukan masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Pak Kapolri, kemudian instansi pemerintah terkait yang membidangi itu untuk segera mengungkap kasus ini sehingga dapat diakses oleh publik secara terang-benderang. Satuan petugas Satgas Pangan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas penemuan 500 ton minyak goreng bersubsidi pemerintah Minyak Kita di Cilincing, Jakarta Utara. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk memastikan terkait dugaan penimbunan minyak kita di gudang milik PT Bina Karya Prima BKP, kawasan KBN Marunda. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan menjelaskan pihaknya telah memproses penyelidikan dugaan penimbunan minyak kita tersebut. Wisnu menambahkan penyelidikan ini dilaksanakan secara komprehensif, melibatkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Saat ini petugas masih mendalami alasan PT BKP belum mendistribusikan 500 ton minyak kita, meski sudah diproduksi sejak Desember 2022 lalu. Namun pihak PT BKP selaku produsen mengaku belum mendistribusikan 500 ton minyak kita lantaran belum menerima Domestic Market Obligation atau DMO. Wisnu juga menegaskan penyelidikan kelangkaan minyak kita tak hanya dilakukan di ibu kota, tapi juga di daerah-daerah.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri melakukan inspeksi mendadak pabrik minyak goreng di Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa 7 Februari. Hasil dari sidak tersebut ditemukan sekitar 555.000 liter atau setara dengan 500 ton minyak kita belum didistribusikan ke masyarakat. Zulkifli menambahkan minyak kita yang ditemukan pada sidak kali ini sudah diproduksi sejak Desember 2022 tahun lalu. Ia mengatakan informasi dugaan minyak kita tertahan berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Ferry Anggrijono, serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Wisnu Hermawan. Menurutnya alasan tertahannya minyak kita di Cilincing adalah PT BKP. Sebagai pemilik belum mendapatkan domestic market obligation. DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tokyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kota awal penugasan sebenarnya. Ia menuturkan saat ini perusahaan sedang tak mengekspor minyak goreng karena tak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Tokyo menuturkan hal tersebut menyebabkan minyak goreng sebanyak 0,5 juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. Ya, terima kasih teman-teman. Saya barusan di Surabaya karena ada acara 1 abad hari lahir Nahdlatul Ulama. Tapi ini dapat berita dari Pak Ferry dan Pak Wisnu apa yang ditugaskan kepada kita baru rapat kemarin pagi, Pak. Ini tadi pagi apa? Kemarin pagi ya. Tugaskan kepada Satgas agar segera bergerak. Wisnu ini andalan kita. Nah, hari ini kita temukan sini banyak sekali ada 555.000 liter atau 500 ton. 500 ton itu artinya setengah juta. Ya, setengah juta. Setengah juta lebih liter. Atau kalau botolnya 1 literan ya 1,5 juta botol lebih. Kalau yang 1 literan di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat DMO, tapi udah lama sekali ini produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada Satgas yang sudah menangani ini. Yang paling penting persoalannya nanti diurus sama Satgas, tetapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa, ya Pak ya? Segera. Segera. Jadi 3 hari saya kira bisa kelar ini, agar di Jawa dulu aja, Pak. Karena Jawa ini kan paling banyak, nah, ya pasar. Jangan di pasar modern dulu. Ini nanti untuk pasar-pasar Pak, jangan pasar modern. Jadi di pasar rakyat dulu. Jawa kalau masih lebih ya Jawa Sumatera kalau lebih. Kalau tidak bisa ya Jawa aja dulu, tapi di pasar-pasar gitu. Memang ini kita kurangi untuk online sama pasar modern ya. Ini yang pertama, ini harus segera. Nah, yang kedua saudara, memang kelangkaan minyak ini tadi di sini juga saya dapat informasi, misalnya minyaknya di sini tuh bikin tropikal. Dari 100% sekarang omsetnya tinggal 20%. 80% pindah minyak kita. Belum merek-merek lain. Nah, jadi minyak kita ini kan jatahnya 300.000 ton 1 bulan. 300.000 ton. Isinya utama masyarakat. Nah, karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di supermarket dan lain-lain, semua premium pindah. Ya kalau pindah nggak cukup. Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI9368 dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari 2023. Pesawat Susi Air diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua.
Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI JO Sembiring membenarkan pesawat Susi Air dibakar. Menurutnya pesawat Susi Air diduga dibakar KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sembiring menambahkan hingga kini kondisi pilot belum diketahui. KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya mengklaim telah membakar pesawat Susi Air di distrik Paro Kabupaten Duga pada Selasa. Hal ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TNP-BOPM, Sebi Sambo. TPNB-POPM mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebi mengatakan pesawat Susi Air dibakar pada pukul 6:26 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, Polri menerjunkan tim gabungan operasi Damai Kartens untuk mencari pilot Susi Air yang ditangkap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pencarian masih berlangsung. Ia enggan merinci detail pencarian. Kapolri hanya berjanji akan membuka informasi ke publik jika ada perkembangan terbaru. Terkait dengan perkembangan dari pilot dan penumpang yang diamankan oleh KKB, saat ini memang sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan dari operasi Damai Karten saat ini sedang melakukan operasi pencarian. Untuk hasilnya nanti akan kita informasikan. Mungkin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa kami dari Polri saat ini juga sedang membuat kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN untuk mempermudah pencarian para pelaku dengan skema police to police. Dan saat ini kami sedang berkeliling ke beberapa negara di ASEAN dan mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk membantu melakukan penangkapan terhadap para pelaku atau para buron yang saat ini berada di luar Indonesia, khususnya di negara-negara yang saat ini bisa kita bentuk kerjasama police to police untuk membantu kerjasama dengan seluruh APH yang ada, dengan DPO yang bisa diberikan. Terima kasih. Balita warga Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut tak mengkonsumsi obat yang penggunaannya dilarang. Camat Pasar Bo Mujiono mengatakan berdasar penelusuran pihak puskesmas, orang tua korban memberikan obat sirup yang sudah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Namun pihak puskesmas Kecamatan Pasar Bo belum dapat memastikan di mana orang tua korban membeli obat tersebut, karena pihak keluarga belum dapat memberi keterangan lebih lanjut. Pihak keluarga menerima kejadian sebagai musibah, sehingga dalam kondisi masih berduka, mereka belum bisa memberi keterangan ke puskesmas Kecamatan Pasar Bo. Jenazah korban pun sudah dimakamkan, namun pihak Kecamatan Pasar Bo belum mengetahui pasti lokasi pemakaman, karena pihak keluarga masih berduka dan belum bisa ditemui. Mujiono menuturkan atas kejadian tersebut, mengimbau warga agar sebelum membeli obat terlebih dahulu meminta anjuran kepada tenaga medis di fasilitas kesehatan terpercaya. Mujiono mengatakan pihaknya masih berupaya melakukan penelusuran. Berdasarkan penelusuran sementara, hanya diketahui bahwa sirup diminum yakni Praxion, jenis obat yang sebelumnya dinyatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM aman. Hingga penelusuran rampung, pihak Kecamatan Pasar Bo mengimbau warga sementara menghentikan penggunaan obat sirup kepada anak guna mencegah kasus tak diinginkan. Mujiono menuturkan upaya pencegahan peredaran obat yang tak dianjurkan Kementerian Kesehatan dan BPOM sudah dilakukan sejak kasus gagal ginjal akut mencuat akhir tahun 2022 lalu. Namun karena pada kasus baru ini riwayat obat yang dikonsumsi justru sirup yang dinyatakan aman, BPOM pihak kecamatan mengimbau warga menghentikan sementara penggunaan sirup. Hal ini juga berdasar imbauan Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat Kecamatan Pasar Bo dan sudah disosialisasikan ke warga. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan ada penambahan 1 kasus konfirmasi dan 1 kasus suspek gagal ginjal dilaporkan Dinas Kesehatan DKI.
Satu kasus konfirmasi gagal ginjal akut merupakan anak 1 tahun mengalami demam pada tanggal 25 Januari 2023 dan diberikan obat sirup penurun demam yang dibeli di apotek dengan merek Praxion. Pada tanggal 28 Januari 2023, pasien mengalami batuk, demam, pilek, dan tak bisa buang air kecil. Kemudian dibawa ke Puskesmas Pasar Rebo untuk mendapatkan pemeriksaan. Pada 31 Januari, pasien mendapat rujukan ke Rumah Sakit Adiaksa karena ada gejala gagal ginjal, tetapi keluarga menolak karena pertimbangan pribadi dan memilih pulang. Pada tanggal 1 Februari, orang tua membawa pasien ke Rumah Sakit Polri dan mendapat perawatan di ruang instalasi gawat darurat atau IGD, dan ketika itu pasien sudah mulai sulit buang air kecil. Setelah kasus di Pasar Rebo ini, BPOM lalu menghentikan sementara produksi dan distribusi obat sirup Praxion yang sebelumnya dinyatakan aman hingga penyelidikan kasus rampung. Berdasarkan hasil penelusuran Puskesmas, sebelum meninggal dunia korban mengkonsumsi obat apa, Pak? Menurut penjelasan Bu Dokter Kepala Puskesmas, yang bersangkutan sudah minum obat yang memang lolos BPOM sebenarnya. Jadi sudah bukannya obat yang tidak lolos uji sebenarnya. Jadi menurut Bu Dokter sudah sesuai dengan standarnya. Walaupun sampai saat ini juga belum tahu belinya di mana gitu. Dokter mungkin belum menjelaskan terkait itu. Pak, izin untuk upaya pencegahan seperti apa, Pak? Apakah akan ada pengawasan di apotek-apotek wilayah Pasar Rebo atau seperti apa, Pak? Mungkin hanya himbauan lah. Kalau waktu mungkin 3-4 bulan yang lalu kami memang melakukan beberapa ya peninjauan lah ke teman-teman di apotek. Jadi dengan Satpol, kemudian dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas, kita beberapa apotek kita kunjungi. Namun saat ini karena kita pikir juga masalah gagal ginjal akut sudah mereda, kemarin kita nggak kunjungi. Untuk saat ini dengan kasus seperti ini tentu saja kita menghimbau kembali untuk lebih waspada terkait dengan itu. Mari sama-sama kita lebih hati-hati untuk anak-anak kita, minum obat sebisa mungkin tidak sirup, kemudian juga banyak-banyaklah konsultasi dengan tenaga medis, kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan kita. PT Kereta Api Indonesia Komuter mengingatkan para pelaku pelecehan seksual terkait dengan adanya CCTV analitik di setiap gerbong kereta. Hal itu diungkapkan pihak KAI Komuter setelah video dugaan aksi pelecehan seksual di dalam gerbong KRL viral di media sosial. Manajer Humas Kereta Komuter Indonesia KCI Leza Arlan menuturkan, hingga saat pihaknya belum menerima aduan atau laporan dari korban atas tindakan asusila tersebut. Namun petugas keamanan KAI Komuter tetap melakukan penyisiran terhadap terduga pelaku berdasarkan ciri-ciri dalam video yang beredar. Pihak KAI Komuter juga mengingatkan kepada pengguna agar langsung melaporkan ke petugas keamanan atau bahkan menegur langsung apabila melihat hal-hal yang tak pantas yang melanggar norma kesusilaan. Imbauan pun diberikan pada perelam saat kejadian. Diharapkan perekam juga tak menyebarluaskan video asusila tersebut. Hal itu berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perekam dan penyebar disebut bisa diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saat ini KAI Komuter memiliki CCTV analitik yang dapat merekam wajah. Apabila terjadi tindak kejahatan dan tindak asusila, terduga pelaku akan dimasukkan ke dalam database sistem CCTV analitik. Sehingga bila mana pelaku akan menggunakan komuter kembali, akan terdeteksi oleh sistem. Maka pelaku akan dilarang naik komuter lain. Sebuah video merekam kecelakaan lalu lintas menjadi perbincangan di media sosial.
Kecelakaan tersebut melibatkan mobil dinas Polri dengan pengendara motor di Jalan Pemuda Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tak hanya menabrak pemotor di Pulau Gadung, mobil dinas polisi itu juga terlihat menyalip di tengah kemacetan. Bahkan mobil dinas polisi itu diduga menerobos lampu lalu lintas. Dalam narasi video yang beredar di media sosial disebutkan mobil dinas Polri berplat nomor 31100 yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Mataram menabrak pengendara sepeda motor. Disebutkan mobil tersebut diduga sempat melarikan diri dan langsung dikejar sejumlah pengendara ojek online atau ojol, lalu diamankan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Sementara berdasar pernyataan perekam video, korban pengendara sepeda motor yang ditabrak masih tergeletak di Jalan Pemuda ketika mobil dinas Polri berwarna hitam tersebut diamankan. Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan, berdasar hasil penyelidikan pengemudi mobil dinas tersebut tak menyalakan sirine untuk meminta laju prioritas. Saat ini jajaran unit Laka Satlantas Jakarta Timur menyatakan masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal itu guna mengetahui identitas pengemudi dan apakah mobil dinas tersebut asli. Edi menuturkan antara pengemudi mobil dan pihak keluarga pengemudi sepeda motor sudah melakukan mediasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas di kantor Satwil Jakarta Timur. Dari hasil mediasi sementara tersebut, pengemudi mobil dinas Polri menyatakan akan menanggung biaya perawatan medis atas luka patah tangan dan lecet yang dialami korban. Pengemudi mobil mengaku akan menanggung biaya pengobatan akibat luka diderita korban. Ade Bogel, 37 tahun, seorang pria di kota Cimahi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan dua anak kandungnya. Penyiksaan tersebut menyebabkan anak perempuannya AH berusia 10 tahun tewas. Sementara sang kakak AMN berusia 12 tahun babak belur dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sartika Asih. Kasus penganiayaan tersebut terjadi di sebuah kontrakan Jalan Pesantren RT 7 RW 7 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cipahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ade tinggal di kontrakan tersebut bersama dua anaknya dan juga istrinya N sejak setahun terakhir. Sada Ramadan, 38 tahun warga setempat mengatakan sejak tinggal di kontrakan tersebut, Ade Bogel jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Selama Ade dan istrinya N mengamen, keduanya membawa anaknya, namun saat ini tak pernah dibawa kembali. Mereka tinggal di dalam kamar kontrakan yang pintunya kerap ditutup oleh Ade dan istrinya. Hal senada juga disampaikan tetangga pelaku Rahmat Hidayat. Warga yang lainnya, AI mengatakan selama mereka bekerja mengamen, Ade diketahui sebagai pemain musik dan istrinya berinisial N sebagai penyanyi. Berdasarkan informasi yang beredar, mereka kerap mengamen di daerah Cipaganti, Kota Bandung. Sementara itu, Ketua RT setempat Wahyu Sujana mengatakan selama tinggal di wilayahnya, Ade tak pernah melaporkan identitas kepadanya. Wahyu bahkan baru tahu ada sosok pengamen yang berdomisili di rumah kontrakan di lingkungannya. Terus pas lagi nunggu gojeknya, tahu-tahu si bapaknya itu bawa anaknya ke bawah. Ya, posisinya anaknya udah kayak pingsan gitu, nggak tahu pingsan atau meninggal. Tadinya mau pakai motor teman saya, cuma motor teman saya nggak nyala. Akhirnya pakai gojek yang saya pesan itu. Itu kondisinya gimana Bu? Kelihatan ada luka atau? Iya, memar semua, biru semua sekalian ada. Memar bagian muka juga, wajah? Iya, tangannya juga kayak patah. Artinya si korban nggak ditutupi apa-apa berarti Bu waktu itu gitu? Sama ibu tirinya juga naik motor itu. Kondisi terakhirnya udah pingsan atau udah. Yang laki-laki yang perempuan? Yang perempuan, kalau yang laki-laki kan didobrak jam 4 di atas. Posisinya sama udah memar-memar. Tapi nggak meninggal. Nggak meninggal. Kalau yang meninggal yang mana? Perempuan yang adiknya. Yang adiknya? Sekitaran 8 tahunan. Terdengar suara penganiayaan lu atau gimana sebelumnya? Kalau saya kan jauh ya, cuman kalau yang sebelah-sebelah iya sih katanya. Dengeran? Dengar kayak gitulah
yang dipukulin gitu. Siap. Kenapa? Pas dibawa ke bawah mah jam 1:30. Siap. Dengan ada siapa benar? Bu Sena. Yuswa apa? Sena Ramadan. Yuswa apa? Kenapa? Yuswa. Di antara tokoh yang hadir paling awal di peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. AHY tiba sekira pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. AHY datang dengan didampingi Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. AHY tampak mengenakan setelan sarung batik dan kemeja putih lengkap dengan jas hitam dengan lambang Nahdlatul Ulama dan logo Demokrat. Setiba di lokasi peringatan tepatnya di depan pagar, AHY langsung mendapatkan sambutan jamaah. Tak sedikit dari jamaah yang menyadari kedatangan AHY pun langsung berebut untuk berfoto. Ajakan tersebut disambut AHY dengan melayani satu persatu permintaan foto tersebut. Selain AHY, ada sejumlah elit partai lain yang juga tiba di lokasi. Di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Para jamaah meramaikan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama dengan menyambut hadirnya tokoh-tokoh penting, salah satunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo memperlihatkan dukungan para jamaah terhadap kandidat presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Kehadiran Prabowo diteriakkan oleh para jemaah dengan disambut dengan lambaian tangan. Sejumlah fungsionaris Partai Gerindra juga hadir memenuhi acara bersama dengan beberapa menteri dan pejabat kementerian lainnya. Menjawab teriakan para jemaah, Prabowo tampak melambaikan tangan. Tak sepatah kata pun disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, hanya melemparkan senyuman. Prabowo tampak datang dengan dikawal ajudannya. Sejumlah fungsionaris Partai Gerindra tampak berada di dalam rombongan berbeda di belakang Prabowo. Setelah kehadiran Prabowo tampak terlihat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPD Gerindra Jawa Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, dan beberapa fungsionaris partai lainnya. Selain Prabowo, beberapa menteri lain juga terlihat hadir. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa pejabat kementerian lainnya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang.